Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh pagi ini dengan sukacita kami boleh menyambut anugerah Tuhan yang terindah. Kami diberi kesehatan, kami diberi kekuatan, dan bahkan kami pun juga diberi kesempatan untuk menyatakan syukur dan sukacita kami melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan menyerta dan memimpin kami. Dan dengan roh-Mu yang kudus kami pun juga sungguh diberikan kemampuan untuk merenungkan dan bahkan untuk menyatakan setiap firman dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Urapi setiap kami dan juga hamba-Mu yang melayankan firman. Biarlah Tuhan yang berfirman, kami dengan sungguh mendengarkannya. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Lembaga Alkitab memberikan judul di sini, Allah adalah satu-satunya penebus. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 7 begini katanya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai-sungai engkau tidak akan hanyut. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Secara demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa di antara kita yang tidak punya rasa takut? Ya, saya kira semua makhluk, saudara, semua makhluk di dalam dunia kita ini pun juga, maka basic insting atau insting dasarnya adalah ketakutan. Ya, ketakutan itulah yang membuat orang, lalu yang membuat semua makhluk menjadi survive. Saudara, jangankan binatang besar, misalnya Bapak Ibu ngelihat misalnya kepiting aja. Ya, kepiting itu ya kalau udah direbus jadi kepiting rebus enak banget. Tapi itu kepiting gitu kan, begitu kita melangkah mendekat lalu kemudian dia akan berlari dengan kencang, serut. Dia akan menghindari. Nalurinya adalah naluri untuk menghindari.
Nalurinya adalah naluri untuk kemudian mengamankan diri. Saudara mau siapa? Raja hutan misalnya, singa itu. Singa pun juga punya rasa takut. Ketika dia berhadapan dengan sesuatu, dengan binatang ataupun juga dengan binatang yang menyerang dia, maka dia pun juga takut. Dan pasti saudara binatang, semua binatang pun juga takut kok. Gitu ya, bahkan ada orang manusia juga, manusia tinggi besar, badannya hebat, begitu ngelihat tikus cucurut lewat juga takut mungkin. Bukan takut, geli sebenarnya. Tapi susah juga untuk membedakan mana takut dan mana geli. Tetapi yang jelas saudara bahwa rasa takut itu adalah menjadi bagian dari realitas kehidupan makhluk dunia ini. Semua makhluk punya rasa takut. Dan ketakutan itulah juga yang membuat manusia menjadi survive. Setiap kita punya ketakutan yang berbeda-beda. Anak kecil kita mungkin takut dengan suasana gelap. Mungkin ketika dia bermain lalu tiba-tiba lampu mati, mungkin dia akan teriak. Ya, kalaupun juga orang lalu kemudian ada orang yang kemudian berani gitu ya dengan berbagai macam serangga dan apa. Tapi ada orang juga yang takut, nggak mau megangnya. Ya, untuk hal-hal yang kecil, yang sepele mungkin ada orang lain yang tidak takut. Tetapi ada orang lain yang kemudian menjadi takut. Saudara, mungkin kita akan bertanya, kenapa? Kenapa kok orang ini, ada anak kecil juga yang berani ya. Dia mau sama siapa aja gitu, digendong sama siapa aja, lalu dengan siapa aja dia mau. Itu nggak nangis. Itu, tapi ada anak kecil yang kemudian baru digendong sama omnya atau sama siapanya yang mungkin nggak kenal baik. Itu langsung dia menangis, dia berontak, dia mau kembali sama bapaknya dan ibunya. Saudara, kenapa? Maka saudara, semua dilatar belakangi oleh apa? Oleh cara berpikir, oleh mindset kita. Saudara, jadi kalau misalnya orang sering anak kecil ditakut-takutin, dia jadi penakut. Karena itu anak kecil tidak boleh ditakut-takutin. Ya, anak kecil ini harus diajar dan diajak untuk bicara tentang logika. Ya, tetapi bukan ditakut-takuti. Kenapa saudara yang kekasih? Karena ketakutan itu. Kenapa Tuhan sekarang mengatakan saudara dalam ayat yang pertama dan ayat yang kelima, Tuhan mengatakan janganlah takut. Karena saudara, ketakutan itu yang pertama, ketakutan itu membuat orang kehilangan sukacita. Orang takut itu tidak sukacita loh. Orang yang sedang ketakutan itu pun juga tidak ada kesenangan. Orang yang sedang merasa ketakutan, saudara, dilingkungi oleh ketakutan, dia tidak bisa bergembira. Orang yang dilingkungi oleh perasaan takut, maka dia tidak ada kebahagiaan. Orang yang dilingkungi oleh rasa takut itu tidak ada. Orang pun juga merasa kegembiraan atau gembira ria. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita bicara misalnya perasaan takut, bagaimana kita hadir dalam rumah, ya, apakah di rumah kita pasti kita merasa aman? Apakah anak-anak kita di rumah kita sendiri merasa aman? Belum tentu. Ada bapak-bapak atau ayah yang suka kalau dia ditakuti oleh anak-anaknya. Saudara, jadi saya masuk ke parenting sedikit. Tidak sedikit ibu-ibu, ya, ibu-ibu mengajari anaknya, lalu kemudian memberikan citra kepada bapaknya itu adalah bapak yang menakutkan. Ayo lo, papa pulang, nanti dibilangin. Ayo lo, papa pulang, nanti papa marah. Kenapa harus dibilangin seperti itu? Jadi pada anaknya nanti ada mindset bapak itu galak. Ada mindset di dalam pikirannya, oh kalau bapak pulang saya nggak boleh macam-macam, nanti saya dimarahi sama bapak. Jadi anak itu
tidak dekat dengan bapaknya dan bahkan dia menjadi takut sama bapaknya. Saya bertanya lagi kepada bapak-bapak sekarang. Ya, ada banyak bapak-bapak di sini, bapak-bapak muda terutama. Pertanyaan saya simpel. Apakah bapak mau menjadi seorang ayah yang ditakuti sama anak-anak? Jadi kalau cirinya, kalau bapak pulang dari kantor atau dari mana gitu, bapak pulang lalu kemudian anak-anak takut, sembunyi. Ayo loh, bapak pulang tuh. Wah, semuanya gerubut-gerubut, beres-beres. Lalu kemudian semuanya pura-pura baik. Baik-baik, diam-diam aja. Atau kalau bapak pulang, lalu kemudian ngedenger bapak pulang, motornya pulang atau mobilnya pulang. Itu bapak pulang. Wih, anaknya teriak, bapak pulang. Dia berlari mendekati bapaknya yang menyambut bapaknya. Saudara, dari dua ciri ini, yang ada yang memberikan gambaran tentang anak-anak, tentang bapaknya. Ada bapak yang kemudian menjadi harimau yang menakutkan. Bukan beda loh. Bapak yang berwibawa dengan bapak yang menakutkan itu beda. Ya, jangan disamakan. Bapak yang memiliki kewibawaan dengan bapak yang memiliki yang ditakuti itu beda. Tetapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan selalu mengatakan jangan takut. Kenapa saudara? Karena di dalam ketakutan tidak ada sukacita. Di dalam ketakutan tidak ada kebahagiaan. Mana bisa kita mau mengatakan anak-anak keluarga ini sukacita bahagia tapi dia ditakut-takuti. Ya, dia hidup di dalam ketakutan, keluarga itu hidup di dalam ketakutan, di dalam teror dan ancaman. Kenapa? Karena entah bapaknya, entah ibunya sedikit-sedikit salah-salah ngambek, salah-salah marah, salah-salah ngamuk. Saudara, itu menjadi rumah yang menakutkan. Jadi kenapa rumah kita menjadi rumah yang menakutkan? Karena kita menciptakannya. Kita yang membuat rumah itu menjadi rumah yang menakutkan. Mindset kita, cara berpikir kita, perspektif berpikir kita sudah menciptakan sesuatu yang menakutkan di rumah. Kenapa Tuhan mengatakan jangan takut? Saudara, yang tadi kalau takut orang menjadi kehilangan sukacita dan bahagia. Yang kedua, saudara, orang takut itu kehilangan kreatif. Orang takut itu tidak bisa kreatif. Orang takut itu nggak bisa melakukan sesuatu karena takut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, pola ajar dan pola didik kita. Saya selalu kalau mengajar anak katekisasi atau apa, yang pertama kali belajar dengan saya selalu mengatakan jangan takut salah. Jangan takut salah. Dan kalau salah pun juga saya tidak akan memarahi. Dan kalau kamu salah pun juga saya akan memahami dan mengerti. Saudara, ada bapak ibu yang langsung melahirkan anak bergelar profesor gitu. Ada anak yang langsung begitu brojol, serba bisa, serba ngerti, serba tahu, serba bisa gitu. Nggak ada. Semua orang lahir dalam ketidaktahuan. Dalam ketidaktahuan ini lalu kemudian dia berproses belajar. Orang belajar pasti salah. Orang belajar pasti tidak benar. Orang belajar pasti melakukan kekeliruan. Orang belajar pasti banyak sekali kesalahannya. Karena itu saudara, bagaimana orang bisa bertumbuh dan berkembang dan kreativitas itu menjadi sangat baik dan sangat maju ketika orang hidup di dalam kebebasan. Jadi anak-anak berikan dia kebebasan. Resikonya kalau anak-anak diberi kebebasan, resikonya apa? Rumahnya bapak ibu akan menjadi berantakan sekali.
Rumahnya bapak ibu akan menjadi berantakan karena semua mainan akan diturunkan, semua mainan akan dimainkan. Itu gampang. Itu gampang. Kita bapaknya sama ibunya, udah main, ayo kita beres-beres yuk sama-sama yuk. Yo sama ayo tolongin papa beres-beres, tolongin mama beres-beres, nanti diberesin juga sama anaknya. Tetapi saudara, kalau orang takut mau melakukan ini takut, mau melakukan ini takut, mau melakukan itu takut. Orang yang takut dan selalu dihantui dengan rasa takut, dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun. Jadi kalau Tuhan mengatakan jangan takut, tadi kata jangan takut, orang kalau takut hilang bahagia, orang kalau takut dia akan kehilangan kreativitas. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya suka membayangkan nonton film aja deh, nonton sinetron. Ya kalau kita nonton film-film Hollywood gitu, sederhana tapi bisa menjadi bagian dari kreativitas. Saya kadang-kadang terkagum-kagum Home Alone. Bapak Ibu sudah pasti nonton Home Alone ya. Home Alone 1, 2 gitu. Bapak Ibu kebayang enggak sih? Ketika kalau anak itu suatu ketika anak kecil tertinggal di rumah, bapak ibunya semua sekeluarga piknik ke luar negeri, lalu anak itu tinggal di rumah, mau ngapain dia? Saudara, orang itu menggarapnya secara kreatif sehingga menjadi sebuah film yang menarik. Tapi coba lihat Bapak Ibu sinetron orang Indonesia. Sinetronnya teh mertua galak, menantu jahat, menantu yang ngeracunin orangnya, lalu kemudian jutek, judes, lalu kata-kata buruk yang selalu diomongin, lalu perilaku-perilaku buruk yang selalu dilakukan kepada orang, lalu kalau enggak sirik, kalau enggak berebut harta, itu aja. Film yang diolah, sinetron yang diolah, ikatan cinta, ikatan cantu, ikatan apa, ya begitu. Cemburu lah terus. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa sih orang lain kok bisa kreatif? Kenapa sih kita kok susah bener untuk menjadi kreatif? Di Indonesia ini terlalu banyak dilarang, saudara. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ya baju begini nggak boleh, baju begitu nggak boleh, lalu baju makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Banyak sekali, denger musik nggak boleh, dengerin itu nggak boleh, lalu bikin alat musik nggak boleh. Jadi Bapak Ibu mau buat apa kita? Ya kan mau buat apa? Apa yang mau kita buat kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, serba nggak boleh? Tetapi kreatif itu ketika orang memang berani mencoba. Pak, boleh nggak ini? Boleh, cobain aja sono. Pak, boleh nggak aku masak sendiri? Saya ingat si Uta waktu umur 7 tahun. Papa, aku udah bisa bikin telur dadar. Ya udah bikin sono. Gitu kan. Tapi waktu baru 5 menit udah teriak dia. Po, tolong. Oh ternyata minyaknya udah dipanasin sama dia. Jadi berasap kan, dapurnya berasap tapi ininya belum selesai. Gitu kan. Wah, kebakaran Pak. Enggak, tenang aja, enggak apa-apa. Sekarang kamu bikin dulu telurnya sok, selesaiin dulu. Udah, lalu panasin minyaknya. Oke? Oh, lama-lama dia belajar. Anak kecil jangan dimarahin kalau salah. Anak kecil kalau melakukan kekeliruan jangan dimarahin. Berikan dorongan, berikan kepercayaan dia untuk mencoba, enggak apa-apa. Ya namanya anak kecil kok, namanya ayo coba terus, lakukan terus. Bisa kamu, suatu ketika kamu akan bisa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan mengatakan jangan takut. Yang pertama, tadi orang kalau takut kehilangan sukacita. Yang kedua, kalau takut kehilangan kreativitas. Saudara, dan yang ketiga,
orang takut itu menjadi statis, apatis. Orang takut itu lalu kemudian apa? Diam. Orang takut itu lalu kemudian menjadi apa? Anda mau melakukan apa-apa, takut. Saudara di Seroja dulu, tapi bukan warga gereja, dia tetangga. Anaknya pinter, dia kuliah di UI Depok. Ya, jurusan mesin kalau nggak salah, anak laki-laki. Ya namanya anak laki-laki, rumah di Bekasi, kuliah di Depok. Ya setiap hari dia minta uang dong. Uang untuk naik kereta api, uang transport, uang makan, uang jajan. Nah, masa iya dia kuliah pagi, nyambung kuliah sore nggak makan. Dia minta duit sama bapaknya. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya setiap dimintain duit marah-marah. Termasuk ibunya. Ibunya juga kalau dimintain duit marah-marah. Lu orang sekolah minta duit melulu, minta duit aja. Wow, dimaki-maki, dimarah-marahin tuh anak. Lalu anaknya, bapaknya, ibunya bilang, udah lu gak usah sekolah aja. Kalau lu cuma bisanya minta duit, bukannya lu cari pikir sendiri. Apa akhirnya anaknya apa? Diam. Ya udah, gua kalau mau sekolah kuliah, padahal di UI lo, masuk ke UI aja udah susah. Lalu karena dimaki-maki, dimarahin, akhirnya dia diam. Kayak orang stres, bengong aja. Sampai sekarang, anaknya bengong aja. Takut, statis. Jadi kenapa daripada gua minta begini juga nanti gua diomelin, begini salah, begitu salah, diginiin dimarahin, semuanya serba salah, ya terus ngapain gue? Ya udah gue diem aja. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, karena itu ketika Tuhan mengatakan, saudara dalam Yesaya sekarang ini, jangan takut. Kenapa saudara? Tuhan tahu kalau umat Israel ini ada dalam pembuangan, dia kehilangan sukacita. Dia sedang ada di dalam ketakutan dalam kuasa penjajahan Babilonia atau Asyur. Tuhan tahu benar kalau dia pun juga takut untuk melakukan sesuatu. Karena itu saudara, Tuhan mengatakan jangan takut. Ya, jangan takut ini kalau saya melihat dalam bahasa aslinya, jangan takut, jangan risau, jangan khawatir, jangan gelisah. Pokoknya ya jangan sesuatu yang membuat kehilangan sukacitamu. Jangan ada sesuatu perasaan yang membuat kebahagiaanmu hilang. Jangan ada sesuatu yang membuat kreativitasmu hilang dan kemauanmu untuk melakukan hidup sesuatu itu takut. Jangan. Kata Tuhan, jangan takut sebab aku telah menebus engkau dan memanggil engkau dengan namamu. Apa yang dimaksud dengan aku sudah memanggil engkau dengan namamu? Setiap kita masing-masing pribadi, saudara-saudara, memiliki realitas yang berbeda. Ya, kalau setiap orang punya ketakutan, takutnya berbeda jelas. Setiap orang mempunyai gaya hidup dan pola hidup yang berbeda pasti. Tetapi di dalam setiap keberadaan, dalam realitas apapun kita, keberadaan apapun kita, Tuhan memanggil dengan namamu. Artinya saudara, keberadaan kita, realitas kita, diri kita sendiri, ya Tuhan sayang. Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan menerima dalam keberadaan kita masing-masing. Ya, dengan kata lain, ya Tuhan menerima kita dengan kesalahan-kesalahan kita. Tuhan menerima kita dengan dosa-dosa kita. Tuhan juga menerima kita dengan segala keburukan-keburukan kita. Jadi kalau kita merasa bahwa waduh Pak, saya mah manusia penuh dosa, ya nggak apa-apa kata Tuhan, marilah.
Aku memanggil engkau dengan segala keberadaanmu. Tuhan tidak pernah mensyaratkan kita harus baik dulu. Tuhan tidak pernah mensyaratkan kita harus suci dulu. Tuhan tidak pernah mensyaratkan kita harus hidup dengan kudus dulu, enggak. Tetapi di dalam segala aku memanggil engkau dengan namamu, dengan segala keberadaanmu, dengan realitas dirimu, dengan kejadian apapun juga ada pada dirimu. Tuhan memanggil. Artinya Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai, Tuhan menerima setiap kita dalam segala keberadaan kita. Dan bahkan ayat yang pertama mengatakan, engkau ini kepunyaanku. Ya, segala keberadaanmu, kamu ini sekarang punya saya. Kita dimiliki oleh Tuhan. Saudara-saudara, karena itu anak-anak kita dibaptis itu ya ditandai dan dimeteraikan sebagai milik Tuhan. Ya, sebagai milik, kuriake milik Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan, yang dikuasai oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu saudara, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, ketika Tuhan mengatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Baiknya orang Kristen, saudara, orang yang percaya pada Tuhan, dia hidup dengan optimis untuk menyambut tahun 2022 ini. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, dan tidak perlu kemudian menjadi ragu. Karena kita percaya kita punya Tuhan. Kita ini dimiliki oleh Tuhan. Kita dipunyai oleh Tuhan. Ya, kita dimeteraikan dan ditandai sebagai milik Tuhan. Karena itu jangan takut. Ya, kita tetap hidup dengan sukacita, bersukacitalah. Ya, dalam kitab Filipi, bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Jangan oleh karena ketakutan, jangan oleh karena kekhawatiran Bapak Ibu kehilangan kebahagiaan. Jangan oleh karena takut Bapak Ibu kemudian kehilangan sukacita. Jangan karena gelisah lalu Bapak Ibu kehilangan kegembiraannya hidup dalam rumah kita sendiri. Jangan takut. Saudara, dengan jangan takut ini baik kita mencoba melakukan sesuatu dengan dinamis. Kita terus bergerak, kita terus berbuat dan melakukan sesuatu yang terbaik untuk hidup kita. Ya, kalau ada bapak di antara bapak dan ibu yang sedang memulai usaha misalnya di tahun ini, ya jangan takut. Ya, kalau kita takut, aduh kita mau mulai usaha tapi takut rugi, takut apa, ya itu mah bukan pengusaha. Di mana-mana orang usaha selalu ada rugi, karena itu harus dihitung, karena itu harus diperhitungkan, karena itu harus dengan sungguh-sungguh resiko-resikonya harus diperhitungkan, supaya kalau rugi juga ruginya dikit-dikit aja deh. Ya, ada orang yang mau mulai untuk bekerja, wah nanti kalau aku kerja ini capek, nanti aku kerja ini lelah, aku kerja ini nanti wah habis tenaga. Ya, kalau kita semua dengan perhitungan negatif thinking, ya nggak akan ada yang kita mulai. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut. Ya, berbahagialah, jangan takut, jangan khawatir tentang sesuatu, lakukanlah. Ya, jangan takut, kata Tuhan. Kita disertai oleh Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Karena itu jangan pernah kita takut. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.